Kisah dimulai pada tanggal 24 Februari 1964, di mana terlihat seorang petinju berbakat yang pernah memenangkan Olimpiade tahun 1960. Pria itu bernama Cassius Clay. Ia merupakan seorang pria keturunan Afrika Amerika dan pada saat itu Clay sudah memeluk agama Islam. Di sana Clay terlihat sedang bersiap untuk pertandingan melawan juara dunia kelas berat yaitu Sonny Liston. Clay juga diketahui memiliki kedekatan dengan seorang penceramah yang bernama Malcolm X yang terkait dengan Elijah Muhammad, pendiri pergerakan Muslim kulit hitam, dan Clay sering dihubungkan dengan pergerakan itu. Clay kala itu dilatih oleh Angelo Dundee dengan asisten pelatihnya yang bernama Bundini. Bundini adalah asisten pelatih yang sering memberikan motivasi untuk Clay. Suatu ketika tiba saatnya Clay untuk menimbang berat badan sebelum bertanding. Saat itu ia ingin menutupi ketakutannya karena harus melawan Sonny Liston yang pada saat itu adalah juara dunia kelas berat. Clay mengeluarkan kata-kata provokatif dan merendahkan Sonny. Namun Sonny masih terlihat tenang dan tidak terpengaruh dengan provokasi dari Clay. Setelah itu, masuk ke sesi tanya jawab dengan wartawan. Terlihat salah satu wartawan menanyakan tentang agamanya Clay. Namun dengan cepat, Angelo menanggapi bahwa agama seseorang adalah urusannya. Ketakutan Clay semakin terlihat dengan gaya bicaranya yang semakin kasar. Singkat cerita, tibalah saat pertandingan Clay melawan Sonny. Saat ronde pertama, Sonny terlihat sedikit agresif dengan memberikan tekanan kepada Clay. Namun Clay terus berusaha menghindari semua serangan yang Sonny berikan. Hingga masuk ke ronde ketiga, Clay mulai memberikan serangan balik kepada Sonny. Sonny mulai kewalahan akan tekanan dari Clay, hingga ia mendapatkan luka di pelipis kirinya. Pertandingan pun semakin sengit, mereka saling meluncurkan serangan. Saat memasuki ronde ke-6, Clay terus memberikan tekanan dan serangan kepada Sonny, hingga membuat Sonny kewalahan dan luka di pelipisnya semakin parah. Pada saat istirahat, tiba-tiba Sonny menyerah dan tidak melanjutkan pertandingan. Dan hal itu membuat Clay keluar sebagai juara dunia kelas berat yang baru. Malam harinya, Malcolm terlihat mendatangi rumah Clay. Ia sedang mengalami masalah karena diskor oleh Elijah Muhammad. Kemudian keesokan harinya, Clay pergi menemui Elijah Muhammad. Di sana juga ada Herbert Muhammad yang dimasukkan ke dalam tim pelatihan Clay. Saat bertemu dengan Elijah, Clay diperlakukan dengan spesial. Hingga akhirnya ia memberikan nama panggilan baru, yaitu Muhammad Ali. Namun ayahnya Clay sangat murka dengan keputusan Clay mengubah nama dan menghilangkan marga keluarganya. Jadi setelah ini, Clay akan kita panggil dengan nama Ali. Beberapa waktu kemudian, terlihat Ali yang sedang berkunjung ke Afrika. Ia disambut oleh para penggemarnya dengan meriah dan ia dibawa berkeliling kota. Hingga akhirnya Ali pun bertemu dengan temannya yang pada saat itu menyarankan Ali untuk pergi ke Mekah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji. Ia juga menceritakan pengalamannya selama beribadah di sana kepada Ali. Namun yang ada di pikiran Ali, ia hanya menyesalkan jika kawannya tersebut berseteru dengan Elijah Muhammad. Malam harinya di sebuah klub malam, Ali terlihat berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Sonji yang merupakan karyawan Herbert. Meskipun Ali merupakan seorang petinju profesional dan juara dunia, namun soal perempuan ia sangat rapuh dan mudah untuk jatuh cinta. Ia jatuh hati dengan Sonji dan mereka pun menghabiskan malam bersama. Dan di sanalah Ali mengungkapkan perasaannya untuk menikahi Sonji, dan Sonji adalah istri pertama Ali. Namun keinginan Ali sempat ditentang Herbert yang saat itu sedang meminta Ali untuk menandatangani beberapa perjanjian manajemen. Herbert menentang Ali karena ia menilai Sonji bukanlah wanita baik-baik. Namun Ali bersikeras ingin tetap menikahi Sonji. Pada bulan Februari 1965, terlihat Malcolm X yang akan memulai berceramah di sebuah gedung. Namun tiba-tiba muncul seseorang yang tidak dikenal menembak Malcolm dari jarak dekat hingga membuatnya terjatuh dan tewas.
Ali yang mendengar kabar tersebut pun seketika merasa terpukul karena ia harus kehilangan sosok seorang sahabat sekaligus juga guru spiritualnya. Suatu hari tibalah saatnya pertandingan antara Ali melawan penantangnya yaitu Sonny Liston. Pertandingan tersebut sangat dijaga ketat oleh pihak kepolisian dan FBI karena keterlibatan Ali dalam kelompok militan. Kemudian seperti biasa Ali berdoa terlebih dahulu sebelum bertanding dan setelah itu pertandingan pun dimulai. Kali ini Ali lebih cepat menjatuhkan Sonny. Meskipun Sonny berusaha bangkit, namun wasit telah menyatakan kemenangan untuk Ali. Saat berada di belakang panggung, Ali justru bertengkar dengan istrinya dan mulai saat itu Ali menceraikan istrinya tersebut. Kemudian diperlihatkan Ali yang sedang tampil di sebuah acara talk show yang dibawakan oleh sahabatnya sendiri yaitu Howard Cosell. Dalam acara itu Ali mengumumkan bahwa namanya telah berganti menjadi Muhammad Ali dan bukan lagi Cassius Clay. Karena menurutnya nama Cassius Clay adalah nama untuk budak dan sekarang ia merasa dirinya adalah orang yang bebas. Kemudian pada tahun 1966, pemerintah sedang sibuk berkampanye untuk perang melawan Vietnam. Jutaan pemuda terkena wajib militer, termasuk juga Ali. Dan jika Ali menolak, maka ia akan dipenjara dan juga gelar juaranya akan dicabut. Hingga pada saat seleksi, Ali justru menolak wajib militer dan itu dianggap pelanggaran pidana. Ali pun ditangkap meskipun akhirnya ia dibebaskan dengan uang jaminan. Periode tahun 66 sampai tahun 70 adalah periode di mana Ali disibukkan dengan persidangan atas pembangkangannya tersebut. Selama itu Ali tidak pernah bertanding tinju karena hampir semua tempat di negara bagian tidak ingin melangsungkan pertandingannya. Ia harus mendapatkan izin dari hakim. Hakim pun memberikan syarat agar Ali meminta maaf atas sikap patriotisnya tersebut. Namun Ali menolak untuk meminta maaf. Hingga akhirnya ia mengatakan alasannya kepada wartawan bahwa ia tidak punya masalah dengan orang Vietnam. Ia merasa musuh sebenarnya adalah mereka yang menentangnya saat menginginkan kebebasan beragama, saat menuntut keadilan, saat menuntut persamaan ras. Kemudian pada saat timbang badan untuk pertandingan melawan Terrell, Ali terlihat meradang karena Terrell memanggilnya dengan nama Clay dan ia enggan memanggilnya dengan nama Ali. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai. Pada saat pertandingan, Ali benar-benar membuktikannya. Ia terus memojokkan Terrell dan memberikan serangan bertubi-tubi. Ali pun berhasil mengalahkan Terrell di ronde pertama. Beberapa hari kemudian, pada saat persidangan, hakim memutuskan Ali bersalah karena menolak kegiatan wajib militer. Ali akan ditahan 5 tahun penjara dan denda $10.000. Namun Ali masih diberi kesempatan untuk mengajukan banding. Selama masa pengawasan, Ali dicekal untuk pergi ke luar negeri, bahkan ia dilarang untuk bertanding ke luar negeri. Beberapa waktu kemudian, Ali bertemu dengan teman sekolahnya dulu yang bernama Belinda. Akhirnya mereka pun menikah dan dari istri yang kedua ini, Ali dikaruniai 4 orang anak. Ali menemui pengacaranya yang bernama Chong Se yang pada saat itu menyarankan Ali untuk melakukan kasasi ke Mahkamah Agung karena saat ini kondisi keuangan Ali benar-benar terpuruk. Ia dilarang bertinju dimanapun dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ia harus berhutang. Bahkan ia juga mendapatkan skors dari Elisa Muhammad. Ali semakin terpuruk karena teror di mana-mana. Bahkan sang pengacara juga menjadi salah satu korban teror tersebut. Melihat hal itu, Belinda menyarankan kepada Ali untuk merekrut orang-orang baru dan keluar dari manajemen Herbert jika ia ingin bertanding melawan Joe Frazier.
Kemudian Ali menemui Joe di Philadelphia untuk membicarakan sesuatu. Ternyata Ali mengajak Joe untuk membuat kesepakatan, yaitu setelah selesai mengalahkan Jerry Quarry, ia meminta Joe untuk memberikan kesempatan bertanding antara Ali melawan dirinya. Namun Joe mengatakan jika dirinya menang, ia tidak akan mendapat apa-apa, dan jika dirinya kalah, ia akan kehilangan segalanya. Joe meminta Ali untuk mengalahkan Quarry agar mereka berdua dapat bertemu di pertandingan. Kemudian saat Ali latihan untuk pertandingannya melawan Quarry, Gundini terlihat datang meminta Ali untuk memasukkannya lagi ke dalam tim. Gundini merayu, memuji cara bertanding Ali yang terbang seperti kupu-kupu, menyengat seperti lebah. Dan itu adalah salah satu puisi Gundini yang menggambarkan sosok Ali yang ia tulis dalam buku karangannya. Akhirnya Ali pun menerima kembali Gundini masuk ke dalam tim. Singkat cerita, tibalah saatnya pertandingan Ali melawan Quarry. Ali pun dapat menyelesaikan pertandingan tersebut dengan cepat. Usai pertandingan, terlihat Herbert menemui Ali. Ia menyampaikan kabar bahwa skorsingnya telah dicabut oleh Elisa Muhammad. Namun hal itu tidak mengejutkan Ali, karena ia sudah kecewa dengan Herbert dan Elisa. Saat Ali sedang berada dalam masalah, mereka menghilang. Namun saat Ali mulai bangkit kembali, mereka baru muncul. Beberapa waktu kemudian, saat makan bersama dengan teman-temannya, Ali mendapat telepon dari sahabatnya Howard yang saat itu mengabarkan bahwa Mahkamah Agung akhirnya memutuskan Ali bebas dari tuntutannya. Ali pun menyampaikan berita tersebut kepada istri dan kawan-kawannya dan disambut dengan sukacita. Akhirnya tibalah saat pertandingan Ali melawan Joe Frazier. Ali terlihat mendapat serangan dari Joe, bahkan Ali sempat terjatuh dan mencoba untuk melanjutkan pertandingan. Namun untuk pertama kalinya Ali kalah dalam pertandingan. Selesai pertandingan, publik bertanya-tanya kenapa Ali dapat dikalahkan. Beberapa waktu kemudian, Ali melihat berita kekalahan Joe atas lawannya yaitu George Foreman. Foreman adalah juara dunia kelas berat yang baru dan ia di bawah manajemen Don King. Don King adalah promotor tinju yang sangat terkenal saat itu. Ia mengumumkan akan digelarnya pertandingan dengan tajuk Rumble of Jungle antara Ali melawan Foreman yang merupakan pertandingan terbesar abad ini. Pertandingan itu diadakan di Kinshasa, yaitu sebuah kota di Mesir, di mana pertandingan tersebut akan dilangsungkan di sebuah stadion. Kemudian diperlihatkan pertengkaran antara Ali dengan istrinya Belinda, yang pada saat itu ia tidak setuju jika Ali harus berada di bawah manajemen Don King. Karena menurutnya Don King lebih parah dari Herbert dalam mengelola manajemen. Sebenarnya Belinda khawatir dengan keselamatan suaminya tersebut, namun Ali tetap bersikeras untuk bertahan dalam naungan Don King. Saat malam persiapan pertandingan, Ali dan Don King mendapatkan kabar bahwa Foreman mendapatkan kecelakaan saat latihan dan mengalami luka di pelipisnya, sehingga pertandingan terpaksa ditunda kurang lebih 6 minggu. Ali harus tetap meyakinkan publik bahwa ia ingin melawan Foreman, agar Foreman tidak pergi meninggalkan Mesir dan tetap bertanding melawannya. Selesai jumpa pers, Ali bertemu dengan wanita yang bernama Veronica Porci. Lagi-lagi Ali mengagumi kecantikan sosok wanita yang baru saja ia temui. Dan Veronica adalah istri ketiga Ali nantinya. Belinda yang mengetahui kedekatan Ali dengan Veronica merasa cemburu dan tidak ingin dimadu. Dan ia juga merasa kesal karena tidak dihargai oleh Ali. Akhirnya, malam pertandingan antara Ali melawan Foreman tiba. Stadion dengan kapasitas penonton ratusan ribu terlihat penuh dengan penonton yang akan menyaksikan pertandingan yang sangat bersejarah. Lagi-lagi, Ali melontarkan kata-kata provokatif kepada Foreman, bahkan pada saat wasit memberikan instruksi. Ronde pertama pun dimulai dengan serangan dari Ali yang lebih agresif.
Namun Foreman juga berbalik melawan dengan serangan-serangan yang sedikit membuat Ali terdesak. Saat masuk ke ronde kedua, Foreman lebih sering menyerang dan Ali hanya bisa bertahan karena tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Sang pelatih dan Bundini meminta Ali untuk melawan dan menjauh dari tali ring agar tidak tersudutkan. Namun lagi-lagi Foreman mendesak Ali dengan serangan-serangannya hingga membuat Ali hanya bisa bertahan. Hingga di ronde berikutnya, Ali mulai mendapatkan kembali semangatnya dan memberikan serangan balik kepada Foreman. Bahkan kali ini, Foreman dibuat tumbang dengan pukulan kombinasi dari Ali. Dan hal itu membuat sang juara bertahan tak mampu lagi melanjutkan pertandingan. Ali pun memenangkan pertandingan tersebut dan merebut kembali gelar juara dunia kelas berat. Dan film pun selesai. Gimana, seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, share, dan subscribe channel ini supaya kita lebih semangat lagi untuk terus upload video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye!